Oke, Abang dan Kakak, hari ini kita belajar mengenai sudut. Nah, jadi untuk hari ini kita belajar mengenal pengertian dari sudut ya, Abang dan Kakak. Hanya ini yang kita pelajari pada pagi hari ini. Oke. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu memahami pengertian sudut, Abang Kakak, kemudian membedakan titik sudut, ruas garis atau kaki sudut, kemudian menggambarkan sudut dan juga menunjukkan dan memberi nama sudut. Oke, Allah berfirman dalam Quran Surah Yasin ayat 40 yang artinya, tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Nah, ini ada contoh gambar rumah ya Abang dan Kakak. Nah, dari gambar ini terdapat berbagai macam sudut. Nah, di sini ada sudut, di sini juga ada sudut, di sini juga ada sudut, di sini juga ada sudut. Nah, jadi apa sih Miss sudut itu? Oke. Nah, sudut adalah perpotongan dari dua buah sinar atau ruas garis, Abang dan Kakak. Nah, ini ada gambar sudut ya, Abang dan Kakak. Nah, sudut CBA namanya, atau sudut ABC juga boleh ya Abang dan Kakak. Nah, jadi dari gambar ini terdapat yang namanya titik sudut. Yang mana Miss titik sudut? Jadi titik sudut itu merupakan titik potong dari ruas garis AB dan CB. Nah, seperti ini Abang dan Kakak garis AB-nya. Maka ini terdapat titik potong ya. Ya kan Abang dan Kakak? Nah, jadi titik potong antara AB dan CB itu disebut titik sudut. Nah, di sini dia titik sudutnya. Oke. Nah, kemudian ruas garis AB dan BC itu disebut kaki sudut. Ruas garis AB yang ini dengan BC itu disebut kaki sudut ya, Abang dan Kakak. Nah, jadi untuk menuliskan simbol sudut itu begini, Abang dan Kakak. Nah, jadi ini sudut. Nah, jadi ini tulisannya dibaca sudut A B C. Oke, paham ya Abang dan Kakak? Nah, dalam bangun dua dimensi atau bangun datar yang beraturan, sudut dapat diartikan pula sebagai ruang antara dua buah garis lurus yang saling berpotongan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah maupun di sekolah, banyak sekali benda-benda yang memiliki sudut. Ya, Abang dan Kakak. Nah, contohnya meja, buku, lemari, papan tulis. Nah, jadi di sini terdapat beberapa contoh sudut. Nah, pada meja.
Nah, ini ada sudutnya. Pada papan tulis ada sudutnya. Pada meja juga terdapat sudut. Pada buku juga terdapat sudut. Nah, langkah-langkah dalam menggambar sebuah sudut ya, Abang dan Kakak. Yang pertama, misalkan Abang dan Kakak mau menggambar sudut PQR. Otomatis Q itu nanti letaknya di titik sudut dia. Di tengah, letaknya di tengah. Oke, kita lihat. Yang pertama, lukis salah satu kaki sudut. Sudut PQR terlebih dahulu. Misalkan kaki sudut QR. Nah, jadi yang mau kita buat kaki sudut QR terlebih dahulu, Abang dan Kakak. Nah, kemudian dari titik Q ini nanti Abang dan Kakak tarik garis ke sini. Nah, untuk si P. Oke, seperti ini. Yang kedua, ada titik sudut Q, lukislah ruas garis PQ. Seperti tadi yang Miss bilang ya, Abang dan Kakak. Nah, jadi, gambar ini, gambar ke-1 dan gambar kedua kalau dijadikan seperti ini ya, Abang dan Kakak. Oke, seperti ini dia. Oke, contoh soal. Nah, contoh soal, perhatikan gambar tersebut dengan seksama. Nah, dari gambar tersebut memuat beberapa sudut, yaitu, nah ini ada gambar ya, Bang dan Kakak. Nah, dari gambar ini ada beberapa sudut. Nah, kita akan sebutkan sudut apa aja sih yang ada di sini. Yuk, sama-sama kita ini kan ya, Nak. Nah, yang pertama, jadi O ini namanya titik sudutnya ya, Abang dan Kakak. Nah, jadi yang pertama mau kita ambil yang mana, Bang dan Kakak? A, O, F, boleh. A, O, F, boleh ya, Bang dan Kakak. Namanya sudut A, O, F. Kemudian sudut apa lagi? B, O, C. Oke, boleh. Kemudian sudut apa lagi, Abang dan Kakak? C, O, D. Boleh. Miss, kalau saya buat sudut D, O, C, boleh, Miss? Boleh, sama itu ya, Abang dan Kakak. Nah, kemudian sudut D, O, E. Oke, kemudian sudut mana lagi ya, Bang dan Kakak? Ada lagi sudut A, O, B. Nah. Oke, jadi itu ya contoh beberapa sudut yang ada pada gambar ini ya, Bang dan Kakak. Ada sudut AOB tadi ya, sudut BOC, sudut COD, sudut DOE, kemudian sudut EOF, kemudian sudut AOF. Nah, perhatikan gambar-gambar berikut ini ya, Bang dan Kakak. Nah, jadi di gambar ini ada gambar beberapa sudut, namun ukurannya berbeda-beda. Nah, kita akan menamai sudut-sudut apa aja sih yang ada di gambar ini? Oke, yang A, sudut apa ini Abang dan Kakak? Sudut PQR. Miss, kalau I buat sudut RQP boleh? Boleh. Tapi biasanya dia buatnya sesuai urutan abjad ya, Bang dan Kakak. Karena P duluan daripada R ya kan dalam abjad.
Nah, sehingga dia disebut sudut PQR. Tapi kalau abang kakak mau buat RQP juga boleh. Nah, yang B sudut apa aja? RST. Oke, yang C sudut apa aja? A, B, A, B, C. Nah, yang D sudut apa aja? X, O, Y. Yang F sudut apa aja menurut kakak? D, E, F. Yang G sudut apa aja? M, O, N. Yang I sudut apa aja? S, T, U. Yang J sudut apa aja? V, W, X atau X, W, V. Boleh ya abang dan kakak. Oke, Miss ada latihan nih abang dan kakak. Yang pertama, kamu buat 5 gambar sudut OPQ dengan ukuran yang berbeda-beda abang dan kakak. Jadi boleh, misal contohnya seperti ini. O, P, Q. Kemudian ini boleh sudut O, P, Q. Abang dan kakak buat seperti ini ya, abang dan kakak. Tapi buatnya ada 5 gambar sudut OPQ dengan ukuran yang berbeda. Oke, yang kedua, tuliskan nama 5 buah benda di sekitar abang dan kakak yang memiliki sudut. Oke, insya Allah paham ya nak.